Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, anak-anakku yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tidak bosan-bosan untuk menerima pelajaran. Hari ini kita kembali belajar tematik tema 1, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama, yakni pelajaran Bahasa Indonesia, halaman 31. Nah, pada halaman 31 ini terdapat 2 paragraf bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, pada paragraf pertama diceritakan bahwa sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Stop. Kita sudah membaca 1 paragraf. Kemudian paragraf kedua kalian lanjutkan baca sendiri. Kemudian untuk tugasnya di bawahnya terdapat ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Ada berapa paragraf tadi? 1, 2. Jadi 1 paragraf adalah 1 kumpulan kalimat yang kalimat pertamanya menjorok ke dalam seperti ini. Jadi ada 2 paragraf. 1, 2. Kemudian, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Apa itu pokok pikiran, Ustadzah? Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi, kalian dalam 1 paragraf, misalnya paragraf pertama, kalian mencari ide pikiran dari paragraf pertama ini. Tentang apa? Nah, pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Jadi dulu kita sudah mempelajari tentang gagasan utama, kalimat utama, gagasan pokok. Nah, itu juga sama dengan pokok pikiran. Jadi kalian pasti bisa mencari apa itu pokok pikiran dari paragraf yang pertama tadi. Nah, setiap paragraf memiliki 1 pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, ada inti dari pembicaraannya. Jadi, pada paragraf pertama, kalian cari inti dari pembicaraan dari 1 paragraf ini apa? Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalian bisa tulis kalimat utama. Boleh kalian jadikan sebagai pokok pikiran. Jadi misalnya ini, kalian bisa langsung tulis di pokok pikiran paragraf pertama. Kalian pun bisa menulis pokok pikiran dari paragraf pertama, yaitu misalnya penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Jadi kalian bisa tulis di tabel pada halaman 32 ini. Kalian tentukan, tentunya kalian harus membaca dahulu. Jadi kalian sudah paham, jadi pokok pikiran itu sama dengan ide utama atau inti dari pembicaraan pada paragraf tersebut. Sudah jelas? Sekarang kalian kerjakan halaman 32, carilah pokok pikiran paragraf pertama dan pokok pikiran paragraf kedua. Cara menentukan pokok pikiran yaitu pertama membaca seluruh kalimat pada paragraf. Jadi kalian harus membaca semua sesuai perintah Ustadzah tadi. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Kalian tandai seperti yang sudah Ustadzah lakukan tadi. Misalnya kita menandai kalimat awal. Kemudian yang ketiga,
menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi, itulah cara mencari pokok pikiran pada paragraf. Sudah jelas? Tugasnya hanya mencari pokok pikiran paragraf 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.